Ya, misal suami ketiga, seorang wanita tega membunuh suami kedua. Informasi ini dan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Abrar Sulfiandi ditemukan bersimbah darah di rumahnya di Desa Pacing, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pria 30 tahun ini harus meregang nyawa karena ditebas dengan senjata tajam. Kondisi pria yang bekerja sebagai sopir angkutan umum ini cukup mengenaskan. Korban ditemukan dengan luka tusukan di dada, luka di pipi dan tangan kanan hampir putus. Pelaku juga menebas tangan kiri dan kaki korban hingga menyebabkan ibu jari kaki kanan putus. Korban sudah dalam kondisi tak bernyawa saat dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan, polisi terungkap fakta bahwa korban adalah suami kedua dari seorang perempuan bernama Suryani. Keduanya menikah siri dan sudah bercerai. Sementara pelaku adalah Sanudin, suami ketiga dari Suryani. Peristiwa berdarah ini bermula saat Sanudin alias pelaku mendengar Suryani dan korban berbincang lewat telepon. Dari perbincangan di telepon, ada kata-kata disampaikan korban yang membuat pelaku tersinggung. Ketersinggungan itulah yang membuat pelaku berniat menghabisi nyawa korban. Sebelum melakukan aksinya, terlebih dahulu pelaku meminta izin kepada istrinya untuk pergi buang air besar. Namun rupanya pelaku justru mendatangi rumah korban dan menemukan korban dalam keadaan tertidur hingga akhirnya menebasnya dengan parang. SN ini merasa emosi karena ada kata-kata yang menyinggung perasaannya dan setelah menelpon terduga pelaku mengatakan kepada istrinya bahwa dalam bahasa Bugis bahwa loka keloi, artinya mau kak bunuh. Usai melakukan aksinya, Sanudin melarikan diri. Pelaku awalnya kabur ke rumah keluarganya di Desa Samaenre, Bone. Mendapat informasi, polisi pun langsung bergerak memburu Sanudin. Namun penggerebekan rumah kebun yang ditengarai milik adik pelaku ini tak membuahkan hasil. Sanudin sudah tidak berada di tempat. Polisi kemudian mendapat informasi bahwa pelaku kabur bersama sepupunya ke Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Personel Resmob Polres Bone langsung berkoordinasi dengan Polres Kolaka Utara. Tanpa perlawanan, Sanudin diringkus di rumah seorang kerabatnya. Saat itu juga pelaku dibawa kembali ke Kabupaten Bone. Pelaku akhirnya dihadirkan di Polres Bone berikut dengan berbagai barang bukti. Sedangkan barang bukti sebilah parang yang digunakan Sanudin masih dicari karena sudah dibuang. Polisi menyampaikan bahwa Sanudin telah mengakui semua perbuatannya. Polisi memastikan motif pembunuhan karena tersinggung. Mendengar pembicaraan tersebut dan terduga pelaku emosi karena ada kata-kata yang menyinggung perasaannya dengan menggunakan satu bilah parang. Dengan cara awalnya tersangka mendatangi rumah Hajah Kosi. Atas perbuatannya, Sanudin harus mendekam di jeruji besi dan terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dia matanya keadaannya udah merah semua, mukanya juga merah, ada bintik-bintik kayak gitu. Saya gerak cepat langsung bawa ke rumah sakit, Pak.
Peristiwa memilukan menimpa sejumlah pelajar sekolah menengah pertama di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. 5 orang pelajar menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Para pelajar ini disiram air keras saat pulang dari sekolah. Akibatnya, para korban mengalami sejumlah luka bakar pada bagian wajah serta lengan. Salah satu korban, Muhammad Ilham, menceritakan kejadian nahas tersebut. Ilham dan teman-temannya menumpang truk terbuka saat pulang sekolah. Saat melintas di Jalan Kamal Muara, tiba-tiba dari arah berlawanan ada 3 motor yang ditumpangi oleh para pelaku. Tiba-tiba saja air keras disiramkan ke Ilham dan teman-temannya. Sesaat setelah kejadian, pandangannya gelap. Ilham masih sempat mendengar teman-temannya merintih kesakitan. Iya, tiba-tiba mata saya gelap itu, kayak perih. Saya belum melihat orangnya juga, belum melihat motornya, belum melihat seragamnya. Enggak, langsung saya bawa nunduk, saya langsung tekepin sama itu sweater. Nangisin itu, di sekeliling saya pada bilang sakit, panas, sakit. Masnah, ibu Ilham syok mengetahui keadaan putranya. Hasil pemeriksaan dokter, kornea mata Ilham terkelupas akibat terkena percikan dari air keras. Beruntung luka masih dapat disembuhkan. Pulang dia matanya keadaannya udah merah semua, mukanya juga merah, ada bintik-bintik kayak gitu. Saya gerak cepat langsung bawa ke rumah sakit, Pak. Di lokasi berbeda, Fauzan juga menjadi korban penyiraman air keras. Luka cukup parah menimpa pelajar kelas 2 SMP ini di bagian wajah, mata, dan lengan. Emma, ibu Fauzan, mengatakan putranya disiram air keras saat berjalan kaki menuju rumah usai pulang sekolah. Jalan, posisi kan jalan macet gitu Pak, jadi mereka males lah nunggu mobil lama-lama, jadi mereka jalan rame-rame. Nah terus lagi rame-rame ada yang nyiram beralah rawan gitu. Para orang tua berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Peristiwa penyiraman air keras lainnya juga terjadi pada awal Agustus. Korbannya adalah seorang pelajar SMK yang disiram air keras oleh pelajar lainnya di Jalan Pisangan Lama, Matraman, Jakarta Timur. Penyiraman air keras itu terekam di CCTV. Awalnya sekelompok pelajar melintas dengan sepeda motor. Dari arah berlawanan melintas pelajar lainnya. Tiba-tiba saja air keras disiramkan ke korban. Korban langsung menghentikan kendaraannya. Seorang saksi mata mengatakan saat kejadian dirinya menduga gerombolan pelajar hendak menyabet korban dengan senjata tajam. Meski berhasil menghindar, namun korban tak bisa menghindari air keras yang disiramkan pelaku. Cuman niatnya itu cuma sekilas mau disabet, cuman dia melos, agak ngeles gitu loh. Nah dia nggak kena, yang di depan itu udah nyiapin air kayak semacam air apa ibu nggak ngerti ya, nyatanya itu air kimia. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang kesakitan. Polisi kemudian memeriksa CCTV untuk mencari pelaku. Polisi juga memeriksa beberapa saksi. Dalam waktu tidak terlalu lama, polisi menangkap 1 pelaku penyiraman air keras. Pelaku adalah HA, siswa sebuah SMK di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari pemeriksaan polisi terungkap pelaku yang berusia 17 tahun itu menyiramkan air keras ke korban karena dendam. Jadi sebelumnya antara pelaku dan korban ini tawuran dulu.
sebelum kejadian ini. Tawuran, ejek-ejekan, terjadilah kasus penyiraman terhadap korban dan pelaku. Berarti mereka udah saling kenal ya Bang ya? Ya. Polisi menyita barang bukti berupa botol mineral yang digunakan sebagai wadah untuk menyiramkan air keras. Terungkap juga pelaku telah menyiapkan aksinya. Cairan kimia, air keras, sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, ditaruh di jok motor.